Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh Sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO. Sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua tamu yang akan menjadi narasumber untuk membedah tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu strategi politik Partai Perindo dan Partai Prima menuju pemilu 2024. Saya perkenalkan dua narasumber yang telah hadir di studio IPISO, Sobat IPISO. Yang pertama, Bapak Muhammad Askar SKM, Bapilu Partai Perindo. Assalamualaikum Pak Askar, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesehatan nomor satu. Kemudian yang kedua, beliau adalah Bapak Ansar Manrulu, Badan Ad Hoc DPP Partai Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Beliau ini senior saya, jadi sangat layak saya panggil abang. Sobat IPISO, menjelang pemilu, tentu partai-partai yang masih kategori partai kecil tentu tidak akan mau kalah dari partai-partai besar. Tentu mereka punya strategi untuk bisa bersaing dengan partai-partai besar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada dua narasumber yang tentunya bersumber dari dua partai yang kita undang pada kesempatan kali ini. Saya mungkin mulai dari Pak Muhammad Askar atau Bang Askar. Bang Askar, seperti apa persiapan Perindo menjelang verifikasi parpol? Kira-kira apakah sudah sangat siap atau masih sementara mempersiapkan? Silakan. Terima kasih Pak Dir. Partai Perindo baru-baru melaunching satu logo yang menandakan bahwa logo ini adalah spirit baru. Spirit baru untuk mencapai tentu target PT Parliamentary Threshold 4%. Jadi logo baru ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaring Partai Perindo, mulai dari DPP sampai ke tingkat kelurahan. Karena alhamdulillah dalam perjalanan sejarah Perindo yang kurang lebih 3 tahun, ya. Itu sudah mencapai perolehan suara nasional 2,67%. Itu modal dasar ya? Ya, modal dasar. Iya. Jadi 2,67% itu sebenarnya sudah melampaui target PT yang pertama. Betul. Sebenarnya hasil survei sebelum pemilu itu Partai Perindo sudah melampaui 4%, tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi. Apakah memang ada sesuatu yang menjadi musibah bagi Partai Perindo, karena terakhir waktu Bapak Presiden Jokowi menghadiri Rakernas Perindo itu sudah meyakinkan bahwa satu-satunya partai baru yang akan lolos adalah Partai Perindo. Dan memang kalau kita lihat Perindo secara sosialisasi media ya hampir dikatakan masif ya, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek mungkin hafal dengan lagu Mas Perindo itu. Nanti dapat free dari komisi penyiaran waktu dia stop lagi. Tapi sekarang karena sudah tidak berlaku lagi aturan itu, kita sudah mulai lagi. Iya, harus bekerja dari nol lagi ya. Kemudian untuk mencapai target itu, Partai Perindo mulai sekarang sudah mempersiapkan infrastruktur. Iya. Mulai dari mesin-mesin partai dihidupkan, evaluasi. Yakin lolos verifikasi? Yakin sekali lolos. Karena itu sudah menjadi sebuah tekad dan target dari Pak Ketua. Karena itu kan langkah awal. Iya. Jadi berbagai strategi sudah kita lakukan, termasuk salah satunya adalah melakukan penjaringan dini caleg-caleg potensial. Oh, bergerak duluan ya? Jadi mulai sekarang itu sudah dibuka. Ada website khusus terkait pendaftaran anggota dan caleg, dan itu tentu saya kira Pak Ketum tidak akan malu dua kali. Jadi target PT 4% saya kira insya Allah seperti itu Pak. Baik, Sobat IPISO, penjelasan awal dari Bang Askar
telah sangat yakin bahwa Partai Perindo akan lolos verifikasi. Sekarang mari kita ke Bang Ansar dulu. Seperti apa persiapan Partai Prima menjelang verifikasi, Bang Ansar? Oke, makasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang berbeda Prima dengan teman-teman di Perindo, kalau Prima memang benar-benar baru. Benar-benar baru. Teman Perindo sebelumnya sudah pernah ikut di Iya. 2019, sudah Ada pengalaman. pengalaman dan kemudian sedikit terganjal karena tidak mencapai Parlemen. 14% itu. Iya. Kalau kami memang benar-benar baru. Prima sendiri itu sebenarnya dideklarasikan baru pada tanggal 1 Juni tahun Ya. ini. Dideklarasikan pada tanggal 1 Juni. Betul, belum sampai 1 tahun ya. Iya. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, itu sengaja kita pilih yang kemudian pertimbangannya pertama secara faktor historis itu bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Kemudian Betul. yang kedua adalah juga pasca keluarnya pengesahan atau Iya. pencatatan Partai Rakyat Adil Makmur di berbadan hukum lah, Iya. di Kemenkumham, baru kemudian kami menentukan jadwal Betul. deklarasi. Nah, makanya sebelum masuk ke persiapan, Prima ini sendiri didirikan kira-kira mewakili 3 unsur lah. Iya. Yang pertama itu unsur keumatan atau agama. Di Agama. sana ada teman-teman mantan MPO, kemudian teman-teman dari Katolik, teman-teman dari Konghucu dan segala macam. Kemudian yang kedua unsur kebangsaan, itu mungkin diwakili oleh ketua MPP kami, Bapak Erga Utama dan teman-temannya, dan kemudian unsur kerakyatan. Nah, unsur kerakyatan ini teman-teman yang dari mantan-mantan aktivis dan gerakan sosial, kira-kira termasuk saya lah, seperti itu. Makanya karena berbedanya yang kedua bahwa partai ini kan dibangun benar-benar dari bawah, dengan gotong royong, teman-teman bahu-membahu untuk membangun kestrukturan di berbagai daerah segala macam, dan alhamdulillah sampai hari ini yang kita tinggal persiapkan atau selesaikan adalah struktur di tingkat kecamatan. Yang kita persiapkan. Artinya kabupaten sudah lengkap semua ya? Ya, alhamdulillah. Di tingkat kabupaten kota kita sisa membenahi dan lewat reposisi dan restrukturisasi beberapa pengurus yang kira-kira kurang aktif. Iya. Kemudian itu kita benahi sejak awal sebelum kemudian KPU secara resmi membuka pendaftaran partai politik. Karena problemnya kan memang di Indonesia ini, bahkan kalau menurut Perludem, salah satu negara yang syarat pendirian partainya paling sulit itu di Indonesia. Di Eropa tidak sampai serumit ini, termasuk di beberapa negara Asia lainnya. Dan kita tidak tahu seleksi partai di Indonesia ini mau dilakukan di awal atau di akhir, karena diambil semua. Yang pertama syarat pendirian partainya lewat badan hukum, kemudian verifikasi KPU, nanti ada lagi parliamentary threshold. Dan salah satu yang dirugikan adalah teman-teman Perindo lewat parliamentary threshold ini. Total suara kalau 2014 saja, suara yang terbuang karena parliamentary threshold ini ada sekitar 7 juta. Iya, benar. Di 2019 yang pemilu kemarin 13 juta lebih, dan itu 2 kali lebih besar dari jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang sekitar 6, sekian juta. Betul. Ini yang maksud menyalahi prinsip one man one vote, bahwa satu orang punya kedudukan suara yang sama di depan pemilu. Makanya kemarin tadi di awal saya tanyakan ke beliau tentang itu, karena saya sangat mendukung teman-teman itu mempersoalkan masalah itu, karena memang sangat banyak dirugikan dengan parliamentary threshold itu. Jadi kita masih sementara membenahi. Kemudian yang kedua tentang seberapa besar keyakinan kami bahwa kami bisa mendaftarkan diri dan lolos. Ya, acuannya kan tentu sama-sama aturan ya. Dan kalau baca lewat Undang-Undang Nomor 7 dan PKPU Nomor 6, termasuk mekanisme pendaftaran di PKPU Nomor 1, pemilu di Indonesia, syarat pendirian partai dan syarat pendirian partai peserta pemilu ini kan sangat administratif. Jadi kuncinya siapa yang paling rapi administrasinya, itu yang bisa lolos. Verifikasi faktual kemudian itu adalah pasca dinyatakan lolos secara administrasi. Kemudian peluang sebesar-besar peluang keyakinannya untuk menang. Survei beberapa lembaga survei, sekali lagi saya, karena ini acuan ilmiah yang bisa menjadi ukuran, yang mau mengidentifikasi dari beberapa lembaga survei, mengidentifikasi atau partai ID di Indonesia ini dengan sekian banyak partai segala macam, itu kisarannya hanya sekitar 15-20%. Artinya 80% itu Pak, itu mengambang dan setiap saat bisa berubah. Artinya pertarungan itu masih sangat mungkin dan masih sangat terbuka. Itu menurutnya menjadi keyakinan kami Pak. Sobat Tipiso, tadi Bang Ansar sudah menjelaskan keyakinannya bahwa Partai Prima akan mampu bersaing dan lolos verifikasi. Baik, saya ke Bang Askar lagi. Strategi
Partai Perindo mengangkat popularitas dan akseptabilitas. Sebenarnya sih kalau Perindo ini popularitas sudah maksimal karena ditopang media yang yang besar ya. Cuma memang lompatan kedua yang memang kemarin menurut pandangan saya yang kurang maksimal yaitu akseptabilitas. Karena lompatan menuju ke elektabilitas itu kan adalah akseptabilitas. Bagaimana kira-kira Pak Bang Askar membenahi Partai Perindo dengan seluruh jajaran-jajaran mulai dari DPP sampai ke daerah? Karena akseptabilitas ini yang dianggap menjadi batu sandungan kemarin Perindo yang begitu siap sebenarnya mempersiapkan diri itu tidak lolos PT. Silakan Bang Askar. Ya, jadi pertama dalam waktu dekat Partai Perindo akan melakukan rakernas terkait evaluasi persiapan bagaimana Perindo mencapai target yang sudah disepakati secara nasional dan sudah dideklar oleh Pak Ketum dan Sekjen bahwa pemilu 2024 tidak ada lagi kata lain kecuali tembus PT, dan itu akan langkah-langkahnya akan dimulai dari hari itu juga. Kemudian di Rakernas juga akan disusun, akan dievaluasi seluruh pengurus, karena alhamdulillah kami seluruh Indonesia itu memperoleh kursi DPRD kota dan provinsi itu kurang lebih 300. 300. Lumayan besar ya. Sendiri 24. 24 ya. 23 untuk DPRD kota dan 1 untuk provinsi. Dan ada 2 kabupaten yang kita memperoleh 4 kursi. Di Kabupaten Luwu itu wakil ketua, kemudian di Kabupaten Goa 1 fraksi khusus Partai Perindo. Sehingga dari sejumlah perolehan potensi-potensi DPR, anggota DPR ini itu akan bisa melipat gandakan resources dari kemampuan Partai Perindo. Kemudian sekarang juga akan disusun strategi terkait evaluasi. Kemarin kami sebelum pemilu itu banyak aksi-aksi sosial, kemudian banyak serangan udara melalui iklan dan seterusnya. Itu kemudian nanti akan dikombinasikan bahwa selain serangan udara juga perlu serangan darat. Perlu ada kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak dan bisa menjadikan lumbung suara dari Partai Perindo. Ya, seperti itu. Lanjut sebelum ke Bang Ansar, salah satu faktor yang membuat Perindo ini itu tidak lolos karena Perindo dididikkan dengan isu-isu terkait ketua umum. Nah, itu bermain di akseptabilitas. Nah, apakah sudah diantisipasi strategi itu, Bang Askar? Iya, jadi sebenarnya itu kan sentimen lawan ya. Iya, sentimen lawan. Walaupun sebenarnya kalau sosok Pak Ketum itu sendiri, dia sebenarnya walaupun dia seorang Kristen, tapi sangat Islami. Iya. Karena belum ada seorang tokoh Kristen atau seorang non-Muslim yang dia kurban itu memberikan hewan kurban itu ke seluruh ormas Islam. Ini perlu publik tahu, Bang Askar. Kemudian beliau adalah seorang nasionalis sejati karena pembayaran pajaknya itu 1,3 triliun, tapi dia tidak pernah menunggak. Beda dengan minta maaf ada isu terakhir. Nah itu dia untuk mengukur bahwa dia seorang nasionalis yang hebat ya di pajaknya, Pak. Kalau kita mau hitung 1,3 triliun itu dikelola untuk menambah pundi baru itu sangat besar. Tetapi beliau sudah mengatakan bahwa ini adalah bentuk pengabdian saya kepada negara. Artinya akseptabilitas yang terganggu ini karena isu yang dialamatkan pada kita itu sudah diantisipasi, Bang Askar ya. Baik, saya ke Bang Ansarman dulu lagi. Pertanyaan yang sama, strategi mengangkat popularitas dan akseptabilitas Partai Prima menuju 2024. Bang Ansar, kita kan semua tahu bahwa partai baru itu kan kendala utamanya adalah popularitas. Karena kalau tahapan itu Bang Ansar susah dilewati, maka yakinlah akan sulit bersaing sampai ke pertarungan elektoral ya. Nah, kira-kira strateginya Bang Ansar untuk bisa mengangkat popularitas minimal mendekati partai-partai yang sudah matang. Silakan Bang. Pikir Pak Dia sangat paham bahwa akseptabilitas kemudian elektabilitas itu bisa dicapai dengan popularitas yang tinggi. Nah, yang berbeda kan kalau teman-teman di Perindo ada sosok Pak Haritanu yang jadi tokoh sentral dan sekaligus jadi deta. Kemudian yang kedua menguasai paling tidak beberapa media mainstream besar. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Prima. Bahkan kita mengklaim diri atau menganggap diri sebagai partainya rakyat biasa karena tidak ada tokoh sentral yang kita jual di situ.
Yang kedua tentang strategi kampanyenya, kupikir yang paling mungkin dan yang sekarang kami lakukan itu adalah optimalisasi media sosial. Media sosial, ya. Nah sekarang ini kan di Indonesia dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 210 juta yang aktif di internet, mengakses internet. Kemudian yang kedua, sudah 83%. Genset bahkan yang belum memiliki hak pilih tapi kemudian dihitung sampai pada tahun 2024 kemudian itu punya hak pilih, yang aktif di media sosial ada kurang lebih sekitar 40 juta. Ini kupikir calon pemilih pemula. Nah ini kupikir ruang kampanye yang sangat terbuka luas yang bisa diefektifkan atau dimaksimalkan oleh semua partai politik. Tentu misalnya kampanye di media mainstream itu juga tetap diperlukan, tapi mungkin kalau Prima tidak mampu seintensif teman-teman Perindo, karena saya tahu juga karena termasuk anak saya itu yang masih SD Pak, itu hafal itu masuk Perindo karena terlalu sering dan itu di prime time di waktu-waktu banyaknya orang yang nonton TV. Itu juga kita lakukan, tapi sekarang ini kami mengoptimalkan itu. Kemudian yang kedua, untuk meyakinkan pemilih, kemudian kebetulan teman-teman di banyak unsur-unsur yang tergabung dalam Prima itu dari organisasi sosial yang selama ini juga sudah intens mendampingi atau bergelut dengan advokasi kasus atau persoalan-persoalan rakyat. Saya pikir ini yang dioptimalkan Pak Dir. Ini sekaligus jadi laboratorium politik bahwa apakah mampu misalnya dengan pendekatan atau metode lain mengimbangi cara yang mungkin ya secara umum sekarang ini banyak dikritisi oleh teman-teman partai-partai bahwa ini keliru, sistem pemilu yang terlalu mahal, apa segala macam, gaya pendekatan money politik. Apa mampu misalnya dengan metode penggalangan dukungan ini, karena kalau kita terus-terusan juga akan mengikuti metode yang digunakan oleh partai-partai yang sudah mapan, dasarnya itu kami sekarang mengumpulkan 1 karung duit, mereka sudah punya 10 karung duit, tidak akan mampu mengejar mereka. Harus ada strategi yang lain. Iya betul. Dengan cara yang lain. Betul. Seperti itu Pak Dir. Iya. Oke Sobat Ipiso, makin menarik apa yang telah dipaparkan dua narasumber dalam memaparkan persiapan dan strategi-strategi kedua partai narasumber pada kesempatan kali ini. Saya lanjut ke Bang Askar. Arah dukungan di Pilpres kecenderungannya kemana kira-kira? Jadi Perindo. Untuk saat ini Perindo masih mempelajari figur-figur yang muncul. Tapi dari segi kedekatan ya saya kira pernah Pak Anies didukung ya waktu maju di Pilgub DKI. Jakarta. Kemudian saat ini juga Perindo adalah bagian dari pemerintah. Karena salah satu ketua kami itu menjadi wakil menteri. Masih banyak hal yang harus didiskusikan, dielaborasi untuk melakukan list nama-nama yang kira-kira siapa yang akan dan itu pasti Perindo akan melakukan satu rembuk nasional atau mungkin akan memanggil tokoh-tokoh yang sudah 10 besar itu untuk datang ke Perindo untuk menyampaikan visi-visi dan seterusnya. Karena sekali lagi kami tidak mau salah dalam menentukan siapa calon presiden kita. Kalau perlu ketua umum juga didorong jadi calon presiden, kenapa tidak? Itu sama maksud artinya kalau memungkinkan dari internal kenapa tidak memunculkan seperti itu. Nah baik, ke Bang Ansar dulu. Apakah sudah ada gambaran-gambar kira-kira figur-figur seperti apa yang cocok bersinergi dengan Partai Prima? Kalau kami sebenarnya sekarang ini sejujurnya ya itu masih lebih banyak konsentrasi itu memastikan kesiapan partai pemilu. Tapi tentu tidak bisa mengabaikan soal wacana calon presiden di depannya. Dan kalau karena bersamaan kami sebenarnya berpikir semoga misalnya dalam proses menuju ke pemilu 2024 ini ada banyak muncul figur yang kira-kira bisa jadi alternatif untuk diusung dalam pilpres berikutnya. Cuma ini ada problem. Kalau skenario pelaksanaan pemilu legislatif kembali dilaksanakan sesuai usulan pemerintah Pak, pada tanggal 14 Mei, potensi untuk kembali 2 calon itu akan terjadi. Kenapa akan terjadi 2 calon? Karena terlalu mepet waktunya dengan pelaksanaan pilkada.
pelaksanaan pilkada itu sudah ditetapkan dalam undang-undang dan dilaksanakan pada bulan November. Sementara ada klausul kalau tidak salah dalam undang-undang itu bahwa jarak antara pelaksanaan dua momentum pelaksanaan politik ini minimal 6 bulan. Minimal. Sehingga kemudian orang menghindari proses pemilihan berlangsung 2 putaran, Pak. Iya, benar. Maka kemudian akan dipaksakan bagaimana supaya dipolarisasi di dua pasangan calon saja. Ini yang sebenarnya juga jadi keresahan seperti sudah apalagi misalnya dengan presiden threshold yang tinggi 20% yang kita juga tidak tahu sebenarnya. Nah, ini yang kita mau kritik presiden threshold. Kalau alasan presiden threshold itu untuk membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif itu sudah terbantahkan dalam pemilu 2019. Karena ternyata yang berseberangan di pemilu bisa kemudian membangun koalisi dan posisi yang sama pasca pemilu. Artinya itu tidak boleh lagi jadi acuan. Nah, aku pikir solusinya kalau untuk penghematan menurut kami ini juga belum menjadi keputusan resmi partai tapi masih dalam diskusi dan kajian. Ya sudah, syarat 50% plus 1 untuk menghindari 2 putaran dihilangkan saja. Siapa yang tertinggi sudah dia yang menang. Kemudian yang kedua, parlemen threshold kalau memang berharap muncul banyak kandidat atau pasangan calon lain, ya sudah apa dibuka, dikurangi atau paling dihapuskan saja. Siapa yang tertinggi ya minimal dikurangi. Minimal dikurangi. Jangan terlalu tinggi. Betul. Saya kembali pada pertanyaan sama. Kenapa saya mempertanyakan arah dukungan ke capres? Karena begini. Kalau partai lama itu wajar-wajar saja ketika mendekati baru menentukan sikap. Tapi bagi partai yang baru maupun partai yang masih tergolong kecil kayak Perindo, maaf saya menyebut kecil karena belum sampai ke PT 4% ya. Artinya apakah tidak sebaiknya partai Prima dan Perindo ini lebih dulu memilih figur yang sudah dikaji secara matang akan mungkin peluang untuk lolos menjadi capres itu di atas 90%. Saya melihat ada 3 figur yang memiliki peluang untuk lolos menjadi calon presiden berdasarkan tinjauan elektoral dan kesiapan dia sampai hari ini. Pertama Prabowo, kedua Ganjar Pranowo, ketiga Anies Baswedan. Kalau kajian saya sih kelihatannya sih capres ini dari di 2024 ini tidak akan lari dari 3 nama ini. Kenapa tidak Perindo, Prima memilih dari dini, sejak dini? Salah satu dari nama ini tuh untuk dikampanyekan sebagai calon presiden, agar sekaligus juga bisa bersinergi untuk mendongkrak popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas karena mereka sudah punya pendukung loh. Bayangkan mereka ini sudah bermain yang ke-20-an loh, rata-rata 20% elektoral. Itu bisa menjadi modal untuk partai Prima dan partai Perindo. Nah, itu seperti apa menanggapi analisis saya? Saya ke Bang Aska dulu. Ya, saya kira kalau keputusan untuk mendukung pada keputusan partai. Jadi tentu keputusan partai melalui sebuah mekanisme. Kami tidak mau berspekulasi mendukung dari awal, lalu kemudian calon yang kita dukung kemudian tidak mendapatkan dukungan partai atau presiden threshold. Itu yang dikhawatirkan ya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Karena sekali lagi kami percaya diri, yang kami kejar adalah mencapai PT dulu 4%. Kami tidak mau terjebak mendukung salah satu calon presiden, lalu sebentar di pertengahan jalan dia tidak maju sebagai apakah Bang Ansar sepakat atau berbeda? Karena tawaran analisis saya tadi itu masih diakal kan, artinya dengan meminjam popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas figur tertentu itu cukup efektif loh untuk mendongkrak partai. Dia efektif kalau pada akhirnya nanti dicalonkan. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan dukungan, itu kan imbasnya ke partai juga. Oh gitu. Kalau Bang Ansar dulu? Saya pikir membangun komunikasi bahkan di luar nama-nama yang Pak Dir sebutkan itu kita lakukan. Cuma kemudian sejak dini menentukan bahwa kami akan mendukung calon presiden ini, sementara jaraknya masih cukup jauh dalam penetapan calon presiden, itu juga sebenarnya ada plus minusnya. Plus minusnya itu ya plusnya mungkin kalau itu bisa linear atau sejalan antara popularitas dan elektabilitas kandidat dengan proses penstrukturan dan perekrutan anggota partai. Minusnya karena itu sudah akan menutup proses komunikasi dengan kandidat-kandidat lain yang kira-kira tiba-tiba muncul secara, karena politik kan sangat dinamis. Bisa-bisa saja tiba-tiba dalam proses perjalanannya ada yang muncul yang baru yang kira-kira lebih potensial dan membuka diri dan mengajak komunikasi teman-teman. Tapi prinsipnya itu kami akan membangun komunikasi dengan semua kandidat yang ada yang mau membuka diri dan mengajak kami untuk berkomunikasi soal khususnya paling tidak minimal sekarang ini, karena kami juga belum bisa mengusung karena yang menjadi acuan mengusung calon itu adalah hasil pemilu 2019. Paling Paling tidak minimal itu ada kesamaan
cara pandang atau gagasan mau seperti apa membangun Indonesia ke depan. Iya. Artinya kedua partai ini, Perindo dan Prima, masih sangat hati-hati ya. Walaupun sebenarnya mengambil langkah-langkah strategi awal itu cukup efektif, tetapi membutuhkan kajian lagi ya. Karena ada yang berbeda Pak. Misalnya kalau kita bercermin di Jawa Barat, maka di Pilpres yang kemarin ya, di pemilu yang kemarin, perolehan suara partai dan perolehan suara pasangan calon yang didukung Prabowo lah, itu linear. Artinya perolehan suara Gerindra itu naik signifikan, kemudian perolehan suara Prabowo juga menang di Jawa Barat. Tapi kalau kita bercermin di Makassar itu kebalikannya. Perolehan suara Gerindra, capresnya itu naik. Gerindra itu. Iya, Iya, betul. Baik, Sobat Ipiso, makin menarik. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya untuk kedua narasumber. Kecenderungan Partai Perindo dulu, saya ke Perindo dulu. Ke pihak oposisi dalam mengejar basis-basis elektoral kan saat ini terbagi dua basis-basis elektoral. Ada yang menempatkan diri pada, bahkan terbagi tiga. Posisi oposisi artinya pemilih-pemilih oposisi yang anti atau lagi menempatkan diri sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintahan Jokowi Maruf. Nah, walaupun mungkin kelompok-kelompok pemilih ini berafiliasi ke partai tertentu, tapi saya yakin tidak semua atau masih banyak yang tidak berafiliasi ke partai politik, tapi tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua tentunya adalah pemilih yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau lebih pro pada pemerintah. Strategi Perindo sendiri, apakah lebih cenderung misalnya akan memposisikan diri pada salah satunya atau bermain dua tempat? Saya kira politik partai itu sangat dinamis. Tentu sebagai partai pendukung pemerintah kita akan fokus gitu sih deh. Fokus di situ, tetapi kita juga tidak mau kehilangan akal. Iya. Sepanjang program-program pemerintah itu pro rakyat dan terasa manfaatnya ya kita dukung. Tapi kalau misalnya ada program-program yang menyesarakan rakyat atau membuat masyarakat tidak senang atau tidak menerima, ya kita juga harus tampil ke depan untuk membantu. Pro tapi tetap kritis ya. Pro tapi tetap ada untuk kritis. Iya, oke. Ke Prima sendiri, Bang Ansar. Karena Prima ini dalam pantauan-pantauan saya cukup keras dalam beberapa statement-statement DPP Prima dalam menyikapi kebijakan pemerintah khususnya di era pandemi. Seperti apa langkah-langkah Prima? Apakah sudah bulat akan lebih cenderung memposisikan diri sebagai pihak kelompok oposisi dalam arti kata mengejar basis-basis elektoral dari kelompok oposisi, atau tetap bermain dua sayap? Silakan. Kalau kami sih sebenarnya bukan di oposisi dan juga bukan bagian di pemerintah. Kalau prinsipnya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan teman-teman Perindo, tapi Perindo kan lebih jelas bahwa dia adalah bagian dari pemerintah. Kalau kami itu prinsipnya seperti yang sering diulang-ulang oleh Ketua Umum Prima, Bapak Agus Diago Priyono, semua kebijakan pemerintah yang bagus dan bermanfaat untuk rakyat akan kami dukung dan akan kami bela. Tapi kebijakannya yang kami anggap buruk, kami anggap itu menyusahkan rakyat, pasti akan kami kritisi dan akan kami lawan. Karena kami sebenarnya tidak mau terjebak lah. Karena itu sangat, kalau pola misalnya dalam 2 kali pilpres belakangan ini misalnya sampai menyebar ke persoalan isu sara segala macam, kami sangat menghindari itu dan tidak mau terjebak dalam pola permainan seperti itu, karena itu kami anggap tidak kurang mendidik, kemudian ya tidak sehat lah dan justru mengganggu stabilitas. Kami berharap kemudian ke depannya ini perdebatan persoalan dukungan dan dukungan calon presiden itu jauh lebih sehat lah dari proses pilpres dua kali sebelumnya. Seperti itu. Oke, Sobat Ipiso, sampai detik ini makin menarik. Saya ke pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Strategi merebut 4% seperti apa dipersiapkan oleh Partai Perindo? Apakah lebih cenderung mempersiapkan kekuatan finansial karena Pak HT ini dianggap pengusaha kaya raya untuk merebut elektoral yang kuat, yang tinggi untuk bisa lolos, atau ada strategi-strategi yang lain? Apakah lebih cenderung pendekatan ke ormas kah, tokoh-tokoh kah, dan lain-lain? Karena cukup kuat, tapi kan terbukti 2019 kemarin itu gagal. Artinya
harus mengevaluasi gerakan-gerakan 2019 kemarin. Kalau sekarang, apakah sudah ada gambaran kasar terkait strategi lolos ke 4% dengan menggunakan strategi seperti apa? Iya, jadi Bang, saya kira Partai Perindo akan menggunakan seluruh kekuatan dan akan mengelaborasi semua metode ya, termasuk persiapan finansial, karena sekali lagi Perindo masih melihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita gagal kemarin bukan karena faktor finansial juga, tetapi faktor metode untuk strategi juga ya. Strategi. Sehingga nanti Bapilu dan seluruh elemen Perindo akan menyusun sebuah langkah-langkah strategis untuk mencapai itu. Yang jelas Pak Ketum itu sudah bertekad dan menyatakan bahwa capaian PT 4% nasional itu wajib untuk Harga mati. Apapun resources yang dibutuhkan, baik kita harus melibatkan toko-toko atau melibatkan jaringan konsultan ataupun finansial, semua akan disiapkan. Karena sekali lagi Partai Perindo tidak mau lagi gagal untuk kedua kalinya, dan alhamdulillah Partai Perindo memiliki itu semua. Mungkin kemarin ya kecelakaan aja seperti itu sampai dapat 2,67%. Iya, itu tinggi loh. Ya, tapi dia tertinggi dari semua partai. Partai yang tidak lolos ya. Ya. Partai Prima, Bang Ansar dulu. Ini kan Bang Ansar tadi sudah menjelaskan bahwa tidak sama dengan Perindo yang memiliki resources yang kuat, punya kapital ekonomi yang kuat untuk menopang gerakan-gerakan Perindo. Nah, Prima sendiri mensiasati strategi-strategi politiknya untuk bisa lolos ke 4% dengan pendekatan-pendekatan ke tokoh-tokoh berpengaruh atau ada strategi di luar strategi media yang disebutkan kemarin sebelumnya untuk popularitas dan akseptabilitas. Ini kita fokus pada perolehan elektoral, bukan lagi popularitas dan akseptabilitas, tapi sudah mengarah ke 4%. Artinya ini sudah bermain di angka suara real atau elektoral, bangsa. Nah, kalau pemilu itu kan sekecil-kecilnya pun itu tetap yang namanya membutuhkan kebutuhan finansial, paling tidak untuk membenahi dan mempersiapkan infrastruktur politik. Cuma mungkin satu selain persoalan metodologi yang mungkin kami akan gunakan berbeda, tidak mengikuti pola umum yang sebelumnya banyak dilakukan oleh partai-partai. Yang kedua adalah mengoptimalkan atau yang kami sebut dengan politik gagasan yang kami ingin jual ke masyarakat, itu ide, gagasan, program bagaimana mengoptimalkan agar itu bisa benar-benar sampai dan diketahui seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, pemetakan mau konsentrasi di mana, karena pilihan ini kan kalau partai yang mapan besar segala macam bisa mengerjakan semuanya. Kalau partai yang baru dan dengan relatif resources yang masih terbatas, maka dia harus konsentrasi, maka dia harus memilih. Kalau misalnya kita bercermin di pemilu 2019, ada partai yang dominan perolehan suaranya di Pulau Jawa, ada partai yang dominan perolehan suaranya di luar Pulau Jawa. Misalnya Nasdem, P3 dan Golkar itu lebih dominan di luar Pulau Jawa, selebihnya itu tentu salah satu pilihan yang sangat yang harus ditentukan. Kemudian akan konsentrasi di mana benar. Di Pulau Jawa itu mewakili mungkin representasi sekitar 50% pemilih yang ada di Indonesia, tapi di sana juga medan pertarungannya jauh lebih sengit. Ini kemudian akan kita putuskan, tapi sampai hari ini kita optimis bahwa kita bisa dan kita akan merumuskan metode seperti apa, dan tentunya yang paling menentukan itu kan karena suara adanya di TPS. Pertarungan bagaimana, kalau yang dia sebut tadi sebelumnya teman-teman Perindo itu hanya kencang di serangan udara, kalau di serangan darat itu masih agak minim ya katanya. Ya mudah-mudahan kita bisa jalan berbarengan lah, misalnya selain kampanye yang mengoptimalkan di atas serangan udara, kemudian pasukan infanteri dan pertarungan yang paling itu ada di TPS. Di TPS. Saya pikir dua kombinasi gerakan yang bisa efektif ketika itu bisa dimaksimalkan, Bang Ansar ya. Baik, sebelum saya sudahi diskusi kita pada kesempatan hari ini, ada pertanyaan mewakili partainya masing-masing. Kalau melihat ketiga figur di antara Anies, Prabowo dengan Ganjar, siapa yang paling berpeluang maju di Pilpres? Kacamata
Bang Askar mewakili Perindo? Kalau saya sih Anies Baswedan. Anies ya. Ada sedikit indikatornya bisa Ya, dijelaskan? jadi dalam kerjasama Pilgub yang lalu kita sudah banyak melakukan pengayaan terhadap figur Anies Baswedan. Beliau kapasitas oke, kemudian jaringan juga oke. Sisa kita berharap bahwa partai-partai itu real atau partai-partai itu jujur ya mengusung figur yang tepat untuk Indonesia, bukan karena sentimen partai atau sentimen dia adalah bukan orang Jawa dan seterusnya. Karena kita mau melihat Indonesia yang jauh lebih maju, jauh lebih berkembang. Kalau Bang Ansar sendiri kan seperti Bang Ansar tadi sampaikan bahwa potensi polarisasi Pilpres ini kecenderungannya ke head to head, dan saya sepakat dengan Bang Ansar sebenarnya. Saya melihat arah Pilpres ini juga adalah head to head antara ketiga figur ini, dan saya agak berani memastikan bahwa yang paling berpeluang munculnya adalah ketiga figur ini. Tetapi kan harus ada yang mungkin tidak maju kalau hanya head to head. Apakah Prabowo, Anies atau Ganjar, atau bisa saja Prabowo dengan Anies berpasangan, kan bisa saja begitu ya. Gimana analisis Bang Ansar sendiri mewakili Prima melihat ketiganya, siapa yang paling dijagokan untuk lolos kalau seandainya head to head? Kalau sekarang di antara tiga nama yang benar-benar punya dukungan real partai, yang bisa dibilang karena dia yang ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partainya kan Pak Prabowo. Benar. Nah, sementara Pak Ganjar itu akan terganjal karena sepertinya saya amati ada kecenderungan ingin menjaga terah di tubuh PDIP. Maka kemudian tantangan Pak Ganjar dan Pak Anies ini adalah bagaimana caranya meyakinkan partai-partai yang punya suara cukup besar di pemilu kemarin agar bisa mendapat dukungan untuk maju. Itu dulu misalnya untuk maju, karena mungkin bisa saja ada kandidat lain yang lebih berpeluang daripada orang yang punya suara atau pegang partai, tapi kendala kemudian kalau tidak dapat kendaraan politik atau syarat dukungan untuk lolos di situ. Saya setuju sih, tiga nama ini memang yang paling sering disebut-sebut segala macam, tapi kendalanya nanti itu di presiden threshold-nya ya. Berapa persen dukungan dari partai. Berarti lebih dijagokan Prabowo ya? Dia tidak juga, justru yang lolos lolos sebagai calon. Iya, lolos sebagai calon. Yang lolos sebagai calon yang paling terus sekarang ya Prabowo. Prabowo, iya. Kalau Bang Askar tadi Anies ya. Iya. Nah, Anies artinya walaupun tidak memiliki partai tapi yakin bahwa partai akan realistis kemudian perolehan elektoralnya yang cukup bagus ya. Oke, Sobat Ipiso, demikian diskusi kami bertiga pada kesempatan kali ini. Kita telah membedah tema kita pada kesempatan kali ini, dan kedua narasumber kita telah memberikan analisisnya terkait semua apalagi tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada tema-tema yang lain dan narasumber-narasumber yang lain pada kesempatan yang lain. Akhir kata dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa Sobat Ipiso dimanapun Anda berada, dan kepada kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.